Pemirsa, 13 orang tewas dalam kegiatan pemusnahan amunisi kadaluarsa yang dilakukan TNI di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lalu bagaimana pemerintah menyikapi peristiwa ini? Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono dan pengamat militer Bang Anton Ali Abbas. Selamat malam Bang Dev, Bang Anton, apa kabar? Selamat malam, sehat semua. Malam Mas Davi. Sehat ya. Saya ke Bang Dev terlebih dahulu deh. Bang Dev, melihat peristiwa ini tanggapan Anda seperti apa? Ya, ini adalah suatu tragedi yang fatal yang sebenarnya tidak perlu terjadi asalkan SOP-nya itu dijalankan dengan baik dan juga sosialisasi kepada masyarakat itu disampaikan dengan jelas dan juga ada kesadaran dari masyarakat untuk mengikuti aturan tersebut. Uh, ini memang kita belum bisa mengatakan mengatakan siapa yang salah, persoalannya di mana. Nah, kita tetap mendorong untuk investigasi dilaksanakan secara detail, secara intens ya. Setiap tahapan, setiap personil yang terlibat itu keterangannya didalami dan juga disampaikan secara berkala ke masyarakat melalui media. Ya, dari pus penerangan baik TNI AD ataupun juga dari instansi terkait ya itu menyampaikan kepada publik sehingga masyarakat tahu dan tidak menerka-nerka. Kenapa? Karena setiap kali ada insiden yang fatal, suatu bencana yang menewaskan sejumlah orang, pasti muncul berbagai macam pandangan-pandangan individu ataupun pribadi. Nah, ini yang harus kita hindarkan, harus kita pastikan bahwa persoalan ini dapat terselesaikan, dapat terurai, dan semua pihak yang terkait dimintai pertanggungjawabannya, dimintai keterangannya, dan tentunya kalau masalah santunan kepada keluarga korban itu sudah menjadi SOP-nya dari TNI ya. Itu juga dari pemerintah, tapi yang penting itu ada kejelasan kenapa hal ini sampai terjadi, karena yang tewas kan bukan hanya dari masyarakat saja, tapi juga ada perwira yang cukup tinggi ya, seorang kolonel dan seorang mayor yang sampai dengan tewas akibat ini. Berarti ada sebuah kesalahan yang sangat fatal ya, di dalam pelaksanaan penghapusan amunisi ini. Ini yang harus benar-benar didalami sehingga hal ini tidak terulang kembali, karena sebelumnya pun juga sudah pernah terjadi. Akan tapi kenapa ini bisa terulang? Berarti ada sebuah kesalahan yang tidak diambil dari pengalaman sebelumnya. Iya, padahal tadi juga diklaim oleh Kapuspen bahwa pelaksanaan pemusnahan amunisi ini sudah sesuai SOP. Bang Anton, tanggapan Anda ketika ada masyarakat sipil yang kemudian bisa mendekat ke radius yang seharusnya aman? Ya, Mas Davi, pertama saya tentu turut berduka cita atas insiden ini. Sebenarnya kan disposal amunisi dan bahan peledak itu kan sebenarnya adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh TNI. Tapi menjadi tidak biasa ketika ada jatuh korban jiwa baik dari sisi TNI maupun juga dari masyarakat sipil. Setidaknya kalau saya mencermati informasi yang beredar termasuk terakhir Kadis Penat menjelaskan bahwa insiden itu terjadi di lubang sumur untuk disposal detonator. Ini yang kemudian tadi Mas Dev sudah meng-highlight apakah di sini ada kesalahan SOP atau tidak. Jadi itu yang pertama. Jadi memang harus ada investigasi terkait kenapa kok bisa lubang detonator itu yang kemudian terjadi ledakan gitu. Apakah ini di luar kalkulasi atau memang tadi ada yang tidak dijalankan. Itu satu. Kedua adalah terkait keberadaan masyarakat. Memang jelas ini yang adalah yang paling sulit karena ketika kita bicara tentang areal ini kan adalah areal yang biasa digunakan untuk pemusnahan amunisi dan bahan peledak. Jadi ini bukan yang pertama kali. Tapi tentu saja biasanya lokasi seperti ini itu luas dan juga bersinggungan dengan lahan ataupun juga pemukiman masyarakat. Ini yang memang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita mencoba untuk sterilkan lingkungan tersebut. Gitu. Jadi memang pertanyaan kedua adalah bagaimana masyarakat itu kok bisa menjadi korban.
Gitu. Ini yang kemudian harapan saya investigasi yang dilakukan itu nanti tidak dalam konteks mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kemudian kejadian serupa ini tidak berulang kembali. Karena bagaimanapun juga ketika bicara tentang angka, tentang korban jiwa ini kan bukan cerita tentang angka. Kan di setiap angka ada nyawa dan ada jiwanya. Jadi mau tidak mau berapapun itu memang kita harus jadi kontemplasi, jadi bahan evaluasi. Apa yang salah? Sehingga ke depan, karena ini adalah tadi saya bilang, ini adalah kegiatan yang umum dilakukan oleh TNI. Sehingga kemudian ini tidak terulang. Jadi titik beratnya adalah bagaimana perbaikan itu ditujukan untuk memitigasi, mengecilkan ruang dari peristiwa yang tidak kita harapkan ini. Ini Mas Davi. Oke, Bang Dev, kalau dari Komisi 1, investigasi ini bisa dimulai dari mana agar outputnya tadi efektif, tidak hanya bicara soal angka korban yang meninggal dunia, namun memang ya hal ini tidak terjadi lagi kemudian hari. Ya kalau mulai dari mana ya itu harus TNI AD ya ataupun unit kerjanya yang jawab lah, karena kan yang melaksanakannya kan mereka. Kan mereka tahu persis gimana prosedurnya dan kita semua udah tahu dan paham bahwa ini bukan hal pertama kali, ini bukan hal sekali, bukan ini hal yang rutin lah TNI lakukan, baik AD, AU ataupun AL, karena semuanya kan memiliki amunisi dan amunisi itu memang ada masa berlakunya, dan jadi ketika sudah tidak lagi berlaku ya harus dihancurkan, dan ini sudah rutin mereka lakukan. Tapi kali ini ya karena ada korban jiwa yang banyak jadi permasalahan. Jadi kalau di mana investigasi ini harus dimulai ya ditanya kepada TNI, biar TNI yang menentukan sesuai dengan kinerja kerjanya mereka, karena mereka yang lebih paham. Nah, jadi kita sembari menunggu, jangan langsung mengambil kesimpulan, jangan langsung menuduh ini akibat itu karena ini karena itu ya. Kalau ada kelalaian ya pastikan ada kelalaian, karena kalau tidak ada kelalaian tidak akan ada korban jiwa. Nah, jadi tapi kelalaiannya di mana sampai itu terjadi, nah itu yang harus diurut tahapan-tahapannya. Nah, jadi ya sekarang kita masih dalam keadaan berduka, kita keadaan kaget dan shock dengan kejadian ini. Kita tentunya semua sepakat bahwa kita menyampaikan rasa berduka yang amat dalam kepada korban yang meninggal, dan kita turut mendoakan kepada mereka yang ditinggalkan. Dan akan tapi kita kembalikan kepada TNI untuk melakukan investigasi yang detail kenapa hal ini bisa terjadi. Baik, saya ke Bang Anton. Bang Anton, idealnya ketika kegiatan seperti ini dilakukan, prosedur pengamanannya seperti apa sih? Mungkin masyarakat bertanya-tanya, apakah yang ada di sana adalah warga sekitar atau memang lahannya di sekitar permukiman dan lain sebagainya. Idealnya SOP-nya seperti apa, Bang Anton? Ya, sebenarnya dari Kementerian Pertahanan dan juga TNI itu sudah punya pedoman, tunjuk pelaksanaan, tunjuk teknis hingga SOP terkait hal ini. Jadi sudah sangat detail sebenarnya. Dan itu juga berjenjang, mulai dari Kemhan tugasnya apa, Mabes TNI, Mabes Angkatan, hingga Satker yang terkecil. Itu satu. Kedua, ngomong tentang tadi, batas aman dan lain-lain, setiap amunisi dan bahan peledak itu punya kriterianya. Jadi penanganannya juga berbeda-beda, termasuk juga nanti ketika berapa banyak yang didisposal dan lain-lain, itu juga akan ada hitung-hitungan seberapa besar nanti daya ledaknya, gitu, dan juga bagaimana tentang jarak amannya. Jadi sebenarnya dari TNI sendiri itu sudah SOP-nya sudah matang sekali. Gitu. Jadi inilah kemudian bagi saya ketika kita bicara tentang tim investigasi ini, harapannya tadi bagaimana kemudian bisa secara komprehensif mengevaluasi mulai dari tataran kebijakan sampai SOP. Jadi tidak hanya berhenti menyalahkan satu dua, jangan-jangan gitu misalnya dari SOP yang ada yang tadinya kita sudah bayangkan, itu ternyata ada aspek misalnya dinamika masyarakat. Karena bagaimanapun juga tadi kita bicara tentang pengamanan, itu juga nggak mudah. Pengelolaan luas wilayah ini nggak mudah. Jadi pengalaman saya misalnya ketika saya sekolah dan lokasinya juga memang tempat uji coba bahan peledak, kami itu sebelum pelaksanaan, itu biasanya kami akan ada notifikasi bahwa nanti akan ada uji coba bahan peledak, nanti kodenya apa, tandanya apa, kemudian apa yang harus dilakukan, dan lain-lain. Dan itu terus-menerus ketika itu akan disampaikan ketika setiap akan melakukan uji coba. Jadi kami sebagai warga yang di situ, kami aware, jadi kami sadar. Dan saya pikir ketika kita bicara tentang
pengamanan parameter dan lain-lain, memang mau tidak mau ketika lihat luas wilayah seperti ini, keterlibatan masyarakat, bagaimana kemudian melibatkan aparat pemerintah daerah dan juga tokoh masyarakat menjadi penting. Kenapa? Karena pengelolaan keamanan itu nggak mudah. Gitu. Jadi dengan kata lain, bahwa ketika kita bicara bagaimana pendekatan terkait edukasi dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat, itu juga butuh untuk ditinjau ulang. Apa yang memang harus kita tambahkan dan lain-lain. Itu Mas Dan. Oke, saya ke Bang Dev. Bang Dev, Ya. bagaimana kemudian Komisi 1 mengawal investigasi yang akan dilakukan oleh TNI? Ya, tentunya kita akan, seperti tadi disampaikan ya, kita akan meminta agar hasil investigasi itu disampaikan secara berkala ke media. Jadi pada saat nanti ada kesempatan kita rapat, pasti akan dipaparkan secara detail. Akan tapi sembari waktu berjalan, ketika tim itu sudah mulai dibentuk, investigasi sudah mulai berjalan, agar dipaparkan ke masyarakat sehingga masyarakat tahu bahwa TNI tidak menutup-nutupin kejadian ini. Bila mana ada kesalahan, ya kesalahan proseduralnya kah, kesalahan personilnya, ya itu sampaikan secara terbuka. Jadi apapun itu tidak ada yang ditutupi dan disampaikan secara jelas dan masyarakat bisa paham dan mengerti apa yang terjadi. Oke, iya, itu dia yang paling penting. Masyarakat butuh transparansi terhadap update informasi hasil investigasi ini. Terima kasih Bang Dev Laksono sudah bergabung sama kami. Bang Anton juga terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Malam Mas Dan.